Pemuda ini sangat pendiam. Bahkan, saat diajak bicara temanya, dia hanya terdiam. Siapa sangka, dia adalah pembunuh berdarah dingin. Dia adalah Wong Fei Hung, ahli kungfu dari daratan China. Dia adalah salah satu murid dari perguruan macan hitam, yang dipimpin oleh Lei Gong, atau lebih dikenal dengan julukan Halilintar. Lei Gong adalah orang yang kejam. Hal itu terbukti saat dirinya membunuh pengkhianat di depan para muridnya. Semua murid ketakutan, tapi tidak untuk Fei Hung. Dia masih terlihat sangat tenang. Semua murid diuji. Lei Gong menuangkan teh panas ke cangkir kecil. Mereka semua bersiap menadahkan tangan. Beberapa dari mereka tak sanggup menahan panasnya air. Tapi, nyatanya Fei Hung bisa menahan panasnya air itu. Kemudian, Lei Gong memberi tugas kepada mereka. Barang siapa dari mereka bisa membawa kepala ketua geng Laut Utara kepadanya, maka orang itu akan menjadi anak angkat Lei Gong. Berniat ingin merubah nasibnya, Fei Hung bersemangat melaksanakan tugas itu. Fei Hung mendatangi markas geng Laut Utara. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia berhadapan langsung dengan ketua geng. Tiada pilihan lain untuk mereka berdua selain membunuh satu di antaranya. Mereka berdua bertarung dengan atraksi yang sangat hebat. Dengan beberapa pukulan, Fei Hung membuat ketua geng tak berdaya. Endingnya, Fei Hung dengan tenang memenggal kepala ketua geng. Lalu, dia membungkus kepala itu. Saat ingin kembali, Fei Hung dihadang oleh pasukan bersenjata. Dia kewalahan melawan orang-orang itu. Dia juga tak mungkin mengalahkannya sendirian. Akhirnya, Fei Hung juga tumbang. Tapi, mungkin itu adalah salah satu teman Fei Hung. Diam-diam membantu dirinya. Orang itu menyalakan banyak petasan, lalu membawa Fei Hung kabur. Dia sudah sadar, gigi besar menolongnya. Sekarang dirinya adalah ketua. Dia membuat tato untuk menutupi luka di masa kecilnya. Lalu, Lei Gong mengangkat Xiao Fei sebagai anak. Di depan mereka semua, di tempat lain, Xiao Hao juga berikrar dengan persatuan anak yatim. Semenjak bergabungnya Xiao Fei, semakin hari kekuasaan geng naga hitam semakin meluas, menguasai hampir segala penjuru. Di suatu malam, Xiao Fei pergi ke rumah bordil. Teringat teman kecilnya, mereka adalah sahabat seperti saudara. Tapi orang jahat menjual temanya ke tempat bordil. Dia selalu terbayang masa kecilnya. Rumahnya dibakar, ayahnya mati dalam kejadian itu. Maka dari itu, tujuan utamanya gabung dengan geng naga hitam, hanya untuk balas dendam semata. Dia diajak temannya di sebuah acara untuk merayakan dirinya. Salah satu dari orang itu tak menyukai kehadirannya. Dia adalah pembersih, salah satu anak angkat Lei Gong. Xiao Fei tetap tenang. Ada yang berpihak padanya. Orang itu juga salah satu dari anak angkat Lei Gong. Situasi memanas. Lei Gong datang. Serentak mereka semua jadi tenang, menuju ke Xiao Hao. Dia mengunjungi para anak yatim. Dibantu sahabat lainnya, mereka mengasuh para anak yatim dengan penuh kasih dan sayang. Setiap hari, Xiao Fei mengawal Lei Gong. Dia menyaring informasi penting dari Lei Gong, supaya tak ada yang curiga padanya. Dia bersikap tenang kepada orang-orang. Wanita penjahit baju datang. Xiao Hua menjahitkan baju milik Xiao Fei. Baju sebelumnya sudah dikasih surat di dalamnya. Gadis penjahit adalah teman kecil Xiao Fei, Xiao Hao, dan Xiao Hua. Surat lalu dibaca, berisi pemegang kunci gudang harta. Aksi mereka jalankan dengan strategi sangat rapi. Semua membagi tugas. Kobra terpancing, lalu kobra dihajar hingga tewas. Kunci gudang mereka duplikat. Ganti tempat. Lei Gong menyerahkan kunci itu kepada pembersih. Tapi, dia malah berkelot, seolah tahu kalau itu resiko berbahaya. Lalu melemparkannya pada Xiao Fei, atau Gagak saja yang memegang. Dia berpura-pura mabuk sambil berjudi. Hutang sangat banyak. Mendatangi Gagak, dia bernego menukar kunci gudang harta untuk menebus hutangnya. Gagak setuju, tapi dengan syarat ingin mengecek keaslian kunci, langsung mengajak dirinya. Xiao Fei bertemu Xiao Hao, memberi rahasia peta gudang harta. Paginya, gadis penjahit mendatangi tempat bordil lagi, mengembalikan baju jahitan, juga memberi surat informasi. Malam harinya, Xiao Fei diajak Lei Gong pergi ke sebuah gudang.
Hanya mereka berdua, bercerita tentang pengkhianatan. Xiao Fei tetap tenang. Tak lama, anak geng Laut Utara datang. Dia ingin balas dendam. Dia tidak sendiri, membawa banyak pasukan mengepung tempat itu. Xiao Fei bertarung mati-matian. Dirinya terlalu tangguh bagi anak itu. Xiao Fei tak ingin membunuhnya. Tapi, Lei Gong memaksanya. Ada kebakaran di sebuah toko besar. Lei Gong melihat bersama Xiao Fei. Kelompok anak yatim yang membakar. Api itu ternyata adalah kode untuk Xiao Fei. Mereka berbagi tugas. Memancing Gagak terpisah. Gagak masuk dalam perangkap lalu dibunuh. Xiao Hao tertangkap. Dia diikat. Disuruh bicara. Tapi dia memilih bungkam. Dia bunuh dirinya sendiri. Xiao Fei bersedih, melihat saudaranya terbunuh di depan matanya. Tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Hari-hari, Xiao Fei sangat bersedih. Dia merasa bersalah. Dia tak punya harapan lagi. Ambisinya hampir sirna akibat kematian saudaranya. Tapi, gadis bordil menyemangatinya dengan lembut. Xiao Fei pulang, melihat pembaca cerita, buta matanya. Menyuruhnya untuk membawakan cerita, rahasia Lei Gong. Mendengar cerita itu, Lei Gong sangat marah, lalu memanggil patua buta itu. Menyuruh mengaku, siapa yang menyuruhnya bercerita. Tapi, orang itu buta. Dia hanya bisa mendengar. Satu persatu dari mereka disuruh untuk maju. Kemudian berbicara. Pak Tua mendengarkan dengan teliti. Untungnya, semua tak ada yang sama suaranya dengan penyogok. Malamnya, gadis bordil dan gadis penjahit mendatangi tempat pembersih. Gadis bordil masuk, dia merayu pembersih. Merelakan tubuh indahnya ditunggangi. Tapi, saat gadis ingin membunuhnya, dia ketahuan. Pembersih mencekiknya, lalu membunuh gadis itu. Pembersih menghampiri gadis penjahit, berniat untuk mengorek informasi darinya. Tapi dia malah disayat lehernya dengan pisau. Pembersih tewas. Xiao Fei bersedih dengan kematian Xiao Hua. Dia baru mengetahui, gadis bordil yang selalu di sampingnya adalah Xiao Hua. Teman kecilnya dulu. Singkatnya, mereka berdua menguburkan Xiao Hua di samping makam Xiao Hao. Di samping makam saudaranya, Xiao Fei bersumpah akan mempersatukan semua rakyat. Semua bersorak dengan semangat. Lalu mereka membagikan undangan. Bertuliskan, tempat 300 buruh disekap. Lei Gong baru mengetahui pengkhianatan besar Xiao Fei. Dia mengerahkan anak buahnya. Para warga dipukuli. Sementara, Xiao Fei dengan gadis penjahit datang membebaskan 300 buruh tahanan. Gigi besar ikut dengan misinya. Di sisi lain, para rakyat berbondong-bondong unjuk rasa mendatangi tempat Lei Gong, dipimpin oleh Xiao Fei. Dia mengutarakan suara hati rakyat jelata, meminta keadilan. Tapi, Lei Gong menolak. Hingga, akhirnya, Xiao Fei menantang Lei Gong berduel. Siapa yang kalah tak boleh balas dendam. Mereka masuk ke dalam gudang. Di luar, gudang dipenuhi api yang sengaja mereka berdua minta. Pertarungan sangat seru, berlangsung selama berjam-jam. Endingnya, Xiao Fei pemenangnya. Rakyat gembira. Dia orang yang tak terkalahkan. Dia adalah penyelamat. Sifatnya kejam terhadap penguasa yang tak adil, baik terhadap rakyat kecil. Dia adalah penyelamat rakyat kecil. Itulah cita-citanya dari dulu. Berakhirlah film ini. Jika kalian terobsesi dengan film ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.